selamat hari Minggu bagi kita sekalian. Bagi jemaat Tuhan yang baru pertama kali beribadah di gereja ini, kami mengucapkan selamat datang. Kehadiran saudara-saudari menyempurnakan sukacita kita. Mari kita tetap mengikuti protokol kesehatan yang sudah diselesaikan. Bagi jemaat yang mengikuti ibadah melalui live streaming di rumah, kami ucapkan selamat hari Minggu. Salam sehat bagi kita sekalian. Di awal ibadah ini, mari kita mendengarkan berita tentang perjalanan pelayanan dan kehidupan gereja kita di dalam Warta Jemaat. Warta Jemaat Minggu tanggal 14 Februari 2021. Kehadiran jemaat dan sejumlah persembahan yang mengikuti ibadah Minggu yang lewat, kebaktian keluarga, PA kategorial, dan persembahan ucapan syukur, persembahan bagian persepuluhan, dan lain-lain dapat kita lihat di WA grup GBKP Tiban Simalem. Khususnya bagian persepuluhan hari ini, tanggal 14 Februari 2021, seperti biasanya akan dihantarkan ke kotak persembahan yang telah disiapkan. Bagi jemaat yang beribadah di rumah, dapat disampaikan langsung kepada Bendahara Runggun atau dapat ditransfer melalui rekening Runggun Tiban. Informasi, organisasi, dan komunikasi. Persiapan pemilihan calon pertua di sektor Efesus. Warta jemaat calon pemilih hari ini diwartakan untuk kedua kalinya, agar setiap sektor mengoreksi jika ada kesalahan segera dilaporkan ke majelis jemaat. Sesuai keputusan sidang majelis jemaat pada Minggu tanggal 7 Februari 2021 jam 10 sampai dengan jam 14 WIB, maka pemilihan sektor dilaksanakan pada hari Jumat dan Sabtu, yaitu tanggal 26 dan tanggal 27 Februari 2021 secara keseluruhan. Hasil pemungutan suara akan dikumpulkan di gereja terakhir tanggal 27 Februari 2021 jam 22 WIB atau jam 10 malam. Perhitungan suara dilakukan setelah selesai kebaktian Minggu tanggal 28 Februari 2021. Teknik pelaksanaan pemungutan suara akan disosialisasikan pertua, pertua emeritus, dan diakan pengepkep jemaat masing-masing. Jika jumlah hasil perhitungan suara sama, maka akan diundi dengan cara tikam tanduk. Seterusnya, pemberkatan nikah. Warta pemberkatan nikah anak yang terkasih yang bernama Aron Bangun dengan Indira Cindy Malini Brubrahmana, dan saat ini kami undang orang tua kedua belah pihak dan juga BPMR untuk hadir di depan untuk memberikan warta kepada jemaat. Kami persilahkan untuk keluarga dan juga BPMR. Salam menjojua man banta kerina karena rencana pasu-pasu tunduk Aron Bangun Ras Indira lid sitik perubahan. Aron asa Gundari lengadat izin masuk ke Indonesia. Terketekenia warga negara Singapura. Ia kelompok warga negara asing. Lid piga-piga persyaratan ipindo Kementerian Luar Negeri melalui kedutaan besar di Singapura bersikapkan antara lain rekening koran, kesiapan dana untuk isolasi di hotel di Batam, isolasi di Singapura, bersikapkan karina surat-surat permohonan. Ternyata asa Gundari lah ada izin. Kemungkinan lah ada izin seh ke pemberitahuan berikutnya.
sekali maka warga negara asing diizinkan masuk ke Indonesia. Jadi mindo kami man banteknya rasman runggun maka itunda lebih sekali ngasa dibuka kembali warga negara asing masuk ke Indonesia, maka segera si bahan acarana endem pemindon kami. Ya, selamat minggu Jojo Ahmad Batakrina. Jadi minggu si perlebih lah kami jenda, kita kenalkan anak kami. Jadi abang sengenda anggor Momo. Aku hanya menambahi si katakan abang dai Bapak Yosafat. Jadi lead penunduan sampai batas waktu yang ditentukan. Cuma proses persiapan negrina. Enda kari runggun ngatakan cara anak beru ku Batam Center. Kita ke lead perubahan waktu. Cuma minggu si lewat abang Gormomo. Jadi aku permomo sekalian undangan pagi man banta. Adi lengabo tertentukan sekali nari pagi kami kuangkap remomo kaman banta perpulungan bagi peman runggun. Adi godat tanggal na remomo kami sekali nari biasanya 2 kali dah kami godong. Jadi edamia entah lape pagi surat undangan man banta kerina. Momo enda momo ngundang perpulungan si baci pagi kita sempat hari kita kan situasi COVID-19 dari protokol harus dipatuhi. Ya maka perbengkatan res gereja pagi-pagi lanjutkan kari manciger enda pelabo katakan lebih luas dalam bentuk undangan si tertulis. Ya maka namanya si aturkan waktu ta mindo kami dukungan beskam nari khususnya pertoton gelah tanggal si tentukan enda raskrina proses persyaratan baci penuhi Tuhan semasu-masu si jaga kesehatan ta gelah lu bagi kita bebacika tetap baci ngikuti krina kegiatan ta khususnya ibadah ta. Bujur. Ya, makanya ibas gelar runggun gereja kami ngalakukan penundaan acara enda, arkiteken enda pandemi Covid sebelum siwah sila terpikirkan kita. Ya makanya mengatur kebijakan pemerintah pe negara anta guna masuk warga negara asing, anak ta'aron, ya warga negara asing, warga negara Indonesia. Lalu bagi mindo kami bas gelar runggun man banta pikrina singgor sikap paksa sihir tugas baik song leader, organis, ngalo-ngalo, tapi pokal grup, core, mempersiapkan diri tetap guna eda pagi silakukan ibas pelaksanaan guna kemuliaan di Bata. Bagi PS kelnari man bandu kam keluarga bangun mergana ras Brahmana mergana, makanya enda harus diwartakan ibas gereja sada kali sope pelaksanane. Makanya dingoli kepastiannya kata kaman runggun bas BPMR guna banci masukkan kami ke bas warta jemaat ipeseh mankrina perpulungan ngawan perpulungan ta. Nama pengarapan kami bagi pemankrina kita ngawan di perpulungan guna menopang keluarga eda tetap megegeh bagi ibas krina pelaksanaan pagi banjir dalan ibas kuasa di Bata. Eda sajam kuap kata bujuras menjua-jua selamat 2 hari minggu selamat beribadah man bata krinana. Bujur. Saya teruskan memonta. Bagi jemaat yang berulang tahun, kelahiran dan perkawinan periode 14 Februari sampai 20 Februari 2021, Majelis Jemaat GBKP Tiban mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, sehat dan Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah warta jemaat minggu ini. Melalui ibadah ini kita dipanggil untuk meneguhkan iman kita kepada Allah yang senantiasa menolong kita menghadapi pergumulan hidup. Kita diajak untuk menjadikan Allah sebagai gunung batu dan tempat perlindungan. Meskipun banyak pergumulan dan rintangan yang menghadang, namun ada kepastian akan iman yang berharap kepadanya. Jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita bernyanyi dari PKJ nomor 219. Kita nyanyikan ayat 1 dan 2.
dalam nama Allah Bapa yang senantiasa melindungi kita, di dalam nama Yesus Kristus yang dengan kasih-Nya telah berkorban menyelamatkan manusia, di dalam nama Roh Kudus yang dianugerahkan Allah untuk menemani kita dalam menghadapi segala pergumulan hidup. Damai sejahtera bagi kita yang menjadikan Allah sebagai gunung batu tempat perlindungan. Amin. Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Yesaya 12 ayat 2. Mari kita memuji Tuhan atas firman-Nya melalui nyanyian Kidung Jemaat nomor 440. Kita bernyanyi ayat 1 dan 2. Perlindunganmu kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutnya lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Jemaat, kami persilakan duduk. Pujian bagi Tuhan yang menjadi gunung batu tempat perlindungan. Pemazmur berkata, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Mazmur 46 ayat 2 sampai 4. Terpujilah Engkau ya Allah karena kasih-Mu. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Mazmur 62 ayat 7 sampai 8. Terpujilah Engkau ya Allah karena kasih-Mu. Seperti Tuhan yang mendengarkan seruan bangsa Israel dalam perbudakan Mesir dan dibebaskannya, seruan bangsanya diubahkan menjadi nyanyian ucapan syukur. Seperti Allah yang mendengarkan doa Daud dari kerajaan Saul dan menyelamatkannya, mengangkatnya menjadi raja menggantikan Saul. Seperti doa Hana
perempuan mandul memberikan Samuel menjadi imam besar yang lahir dari rahimnya. Allah sangat mengerti setiap pergumulan hidup dan Dia memberikan jalan keluar. Terpujilah Engkau ya Allah, karena kasih-Mu yang menyelamatkanku. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 4, kita nyanyikan ayat 2 dan 6. Hai masyurkanlah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya di awan gelap, berjalanlah Dia di badai kencang. Ya Maha Besar, kekal kasih-Mu, malaikat memberi pujian merdu, pun kami makhluk-Mu kecil dan lemah, mengangkat pujian serta menyembah. Pengakuan dosa. Begitu banyak kekhawatiran dalam menjalani hidup ini. Terkadang kekhawatiran membawa kita jauh dari Tuhan. Seperti Daud yang khawatir pada waktu dikejar Raja Saul. Seperti bangsa Israel yang khawatir pada saat dikejar oleh Raja Firaun, yang membuat mereka bersungut-sungut kepada Tuhan ketika menyeberangi Laut Tibereus. Bangsa Israel lupa akan rencana Tuhan. Mereka menganggap bahwa Tuhan tidak sanggup membebaskan bangsanya. Terkadang manusia meninggalkan Allah, lupa akan janjinya dan lebih mengandalkan kuasa-kuasa yang ada dalam dunia ini. Ya Tuhan, kami mengaku akan keterbatasan dan kesalahan kami. Terkadang kami meninggalkan Engkau karena begitu beratnya pergumulan hidup ini dan mencari tempat perlindungan yang lain. Oh Tuhan, ampunilah kami. Marilah kita mengakui dosa kita dengan bernyanyi Kidung Jemaat nomor 29 ayat 1. Tolonglah aku mengandalkan. Marilah kita mengaku dosa kita dengan bernyanyi Kidung Jemaat nomor 29 ayat 2. Beri
Ya Tuhan, terkadang kami meragukan kesediaan-Mu untuk mendengarkan pergumulan hidup kami. Seringkali kami lari dan mencari tempat perlindungan yang lain. Kami mengandalkan teman, keluarga, harta dan hikmat dunia ini sebagai penolong dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami mengaku dan ampunilah salah dan dosa kami. Dalam hati kita berdoa, mengakui dosa dan kesalahan di hadapan Allah. Saat teduh kita mulai. Saat teduh selesai, jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Pengampunan dosa. Allah berfirman, "Sebab aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat. Akulah Allah yang mendengarkan seruanmu, melihat pergumulanmu, memperhatikan kekhawatiranmu, membebaskan engkau dari penderitaanmu, seperti aku yang membebaskan bangsaku dari perbudakan di Mesir. Begitu juga engkau kubebaskan dari perbudakan dosa. Hiduplah dengan setia di hadapanku. Jangan takut, sebab akulah yang memilih engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ingatlah akan janjiku yang menjadi kekuatanmu." Kita bersuka cita karena Allah telah mengampuni dosa kita. Mari kita bernyanyi dari PKJ nomor 165. Kita bernyanyi ayat 1 dan 2. Janji yang manis kau tak kulupakan, tak terombang ambing lagi jiwaku.
Jemaat kami persilakan duduk. Sampai kita kepada pembacaan firman Tuhan bagian yang pertama, diambil dari 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 12. 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 12 kami bacakan secara tunggal. Elia naik ke sorga. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Jeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Jeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Jeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadaku oleh Tuhan terangkat ke sorga?" Jawab mereka, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air itu. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian, dan jika tidak, tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direnggutkannya lah pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya serta menyaksikannya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya.
Ya Allah Bapa kami, yang adalah sumber kekuatan kami, kami sungguh bersuka cita pada pagi hari ini, oleh karena kemurahan-Mu, itulah yang mengizinkan kami untuk bisa memuji dan memuliakan Engkau pada saat ini. Dan umat-Mu Tuhan sedang mempersiapkan hati dan pikiran untuk mendengarkan firman. Berbicaralah kepada kami ya Bapa, dan pakailah hamba-Mu ini untuk menyatakan kebenaran-Mu. Demi dan dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak bercahaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saya sapa Bapak Ibu, Shalom. Saudara dikasihi oleh Tuhan, kami mengucapkan terima kasih kepada majelis jemaat yang telah mengizinkan kami untuk berdiri di depan ini, dan terutama kepada Bapak Preses Klasik, Bapak Prahmana. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya menyampaikan perkenalan singkat. Nama saya Pendeta Filemon Gule, melayani di BNKP Jemaat Batam Greenland, dan sekaligus PLT Preses Resor 54 BNKP Kepri. Saudara dikasihi oleh Tuhan, tema kita adalah terangnya bercahaya di dalam hati. Sering sekali terjadi sebuah penilaian yang salah kepada seseorang jika itu memberi penilaian dari segi sudut atau pandangan manusiawi, terutama dalam hal berbuat baik. Banyak orang yang salah memberi penilaian kepada sesama, apalagi kalau hal itu ibu bapak dan saudara adalah latar belakang seseorang tidak baik, dan terkesan penilaian itu buruk, dan cenderung itu terus menyalahkan. Saudara dikasihi oleh Tuhan, akibatnya penilaian itu menjadi salah, dan tidak lagi ada hal positif dalam pandangan seseorang tersebut.
Dalam hal ini Bapak dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya, tentu kita bertanya bagaimana kalau hal ini terjadi dalam kehidupan saya dan kehidupan Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan. Tentu sesuai dengan tema kita pada hari ini, bahwa terang itu tetap terpancar cahayanya mulai dari hati, sehingga meskipun secara manusia seakan berat, bahkan secara manusia penilaian itu juga salah, tetapi sebagai orang yang telah kuat di dalam Tuhan, yang telah memiliki cahaya, dia akan terus mempertahankan cahayanya itu, karena Kristuslah yang menjadi kekuatannya, karena Kristuslah yang menjadi penopangnya. Dan itulah firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, dan sekaligus perenungan kita. Kalau kita melihat bagaimana peristiwa yang terjadi kepada Rasul Paulus, kita telah mengetahui bersama Ibu Bapak dan Saudara, bahwa latar belakang Rasul Paulus adalah latar belakang yang tidak bisa kita terima sebagai orang yang percaya sebenarnya. Karena pada dasarnya dia adalah seorang musuh daripada pengikut Kristus. Bahkan ia rela Ibu Bapak dan Saudara melakukan apa saja, mengencam, bahkan membunuh. Tetapi oleh karena kemurahan Allah, oleh karena kasih Allah, Rasul Paulus tidak mengizinkan. Ia terus melakukan hidup dalam kejahatan, dan sehingga ia ditangkap oleh cahaya Kristus, dan dia diubahkan, dan dia bertobat menjadi pengikut Kristus yang sejati. Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, pada firman Tuhan yang telah kita baca pada hari ini, kita melihat sebuah penjelasan dan juga kesaksian tentang diri Paulus. Bagaimana ia menghadapi sebuah tantangan, bagaimana ia menghadapi sebuah pergumulan yang sangat berat dalam kehidupannya. Yang pertama adalah bahwa Paulus menjelaskan dirinya sebagai manusia yang biasa, dan bagaimana ia menjawab akan tuduhan dari teman-temannya, terutama yang ada di Korintus pada waktu itu, bahwa Rasul Paulus dituduh dalam segala penderitaan yang dialami, dan juga dalam kesungguhan dalam pelayanan yang dia lakukan. Mereka mengklaim bahwa itu adalah palsu, bahkan sebuah kelicikan yang dibungkus di dalam sebuah pelayanan. Dan semua itu adalah hanya kepalsuan belaka. Karena bagi para lawannya, Ibu Bapak dan Saudara, Paulus tidak memiliki apa-apa. Tetapi mereka juga lupa bahwa mereka tidak memiliki otoritas untuk memberitakan Injil. Karena hanya satu-satunya Paulus yang memiliki kesempatan atau otoritas untuk menyampaikan berita Injil itu. Dan mereka mengklaim lagi bahwa Paulus demi kepentingannya ia menjual Injil. Ia menjual Injil untuk mendapatkan keuntungan secara pribadinya. Pendek cerita Ibu Bapak dan Saudara, bahwa Rasul Paulus diragukan secara kredibilitas dan integritasnya dalam pelayanan. Bayangkan Ibu Bapak dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, jika hal itu terjadi dalam pribadi saya dan pribadi Bapak Ibu. Kita sudah sungguh-sungguh melayani, kita sudah sungguh-sungguh melakukan yang terbaik, masih ada orang yang mencelah bahwa itu adalah kepentingannya, kedudukannya, dan lain sebagainya. Yang kedua Ibu Bapak dan Saudara, Paulus melakukan pembelaan terhadap dirinya, menunjukkan bahwa panggilan dalam melayani bukan hanya sekedar keinginan, bahkan dalam pikirannya saja Ibu Bapak dan Saudara tidak pernah terpikirkan bahwa dia menjadi pelayan Tuhan. Tetapi oleh karena kemurahan Allah, sehingga ia ditangkap oleh cahaya Kristus, dan dia ditetapkan menjadi pelayan yang setia. Dan itulah sebabnya dia berkata di ayat 1, bahwa kami tidak tawar hati, kami tidak taruh hati, kami tidak takut, dan tidak ragu dalam pelayanan, karena kami tahu bahwa yang memberi pelayanan itu adalah Sang Pemurah, yaitu Yesus Kristus,
sang pemilik pelayanan itu. Sesudah dikasih oleh Tuhan, kemurahan Allah inilah ini yang telah dialami oleh Rasul Paulus dalam peristiwa di Damsyik, dan dia dipanggil oleh Allah, dia dilawat dan dijamah oleh Allah dalam Yesus, dan sehingga ia terpanggil. Dan dari panggilan itu, ibu bapak dan saudara, ia mengambil komitmen untuk sungguh-sungguh melayani. Bapak ibu dan saudara dikasihi oleh Tuhan, peristiwa ini telah menjadi titik balik kehidupan dan sekaligus menjadi dasar dalam kerasulannya. Paulus memberi dan mendasari seluruh pelayanannya dari kemurahan Allah. Hanya oleh kemurahan Allah itulah yang melayangkan dia menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Tanpa kemurahan, tanpa pembenaran dari Allah, maka pelayanan Rasul Paulus tidak ada apa-apanya. Maka dia mengklaim nanti bahwa ketika dia melayani, jeripayanya tidak akan sia-sia di hadapan Tuhan. Ia memberi seluruh jiwa raganya, hatinya, pikirannya, dan seluruh totalitas kehidupannya untuk melayani Tuhan. Bapak ibu dan saudara dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus berkata bahwa pelayanan kami semata-mata untuk Tuhan, bukan untuk mencari keuntungan, bukan untuk dipuji oleh orang manusia, tetapi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan ia berkata dia tuju supaya orang mempertimbangkan akan pengajarannya. Oleh semua orang di hadapan Allah akan menerima pengajarannya itu. Dan Rasul Paulus memiliki visi dan misi bahwa dia mau semua orang akan menerima Injil itu. Dan pergumulannya ibu bapak dan saudara luar biasa, bukan hanya sekedar pergumulan biasa. Bapak ibu dan saudara dikasihi oleh Tuhan, semakin banyak tantangan di dalam kehidupan Rasul Paulus, dalam pelayanannya, semakin kokoh imannya di dalam Tuhan. Bahkan kalau kita baca nanti di ayat berikutnya, bahwa jikalau tubuh ini semakin merosot, maka kami pun, rohani kami pun tetap kuat di dalam Tuhan Yesus. Hal yang menarik kepada Rasul Paulus, bapak dan saudara, bahwa kemurahan Allah kepadanya dalam panggilan melayani direspon dengan baik dan dijalankan tanpa sungut-sungut. Direspon dengan baik dan dijalankan tanpa sungut-sungut. Semua dilakukan karena kekuatan Roh Kudus, dan dia tetap mengandalkan Roh Kudus yang terus menolong dan menguatkan. Secara kekuatan manusia dia lemah dan tidak berdaya, tetapi karena cahaya Injil, itulah yang terus membuat dia semangat dan tidak merasa lelah. Meskipun manusia lahirianya semakin merosot, semangat dan pengertiannya tentang panggilannya itulah yang membuat dia bertahan dalam pelayanan. Bapak ibu dan saudara dikasihi oleh Tuhan, mengakhiri daripada renungan ini, kita diberi pesan yang sangat penting dalam firman Tuhan ini, bahwa khususnya kepada para pelayan dan juga kepada seluruh umat Tuhan, dalam segala tugas pelayanan yang Tuhan beri tanggung jawab kepada kita, kita belajar dari Rasul Paulus. Marilah kita belajar untuk tetap setia melakukan pelayanan itu, meskipun kita hidup di tengah-tengah pergumulan. Pelayanan, kemuliaan untuk Tuhan, itu yang penting. Saya mengutip beberapa saudara perkataan Martin Luther, bahwa pada dasarnya semua jenis pekerjaan adalah panggilan berharga dari Tuhan. Artinya panggilan yang berharga dari Tuhan. Artinya jika kita memposisikan segala pekerjaan, ini bukan hanya pelayan, pekerjaan sekalipun adalah panggilan dan kemurahan yang berasal dari Allah. Maka pekerjaan yang diposisikan dalam kemurahan Allah adalah tidaklah biasa saja, tetapi terjadi kesungguhan dan kesetiaan meskipun diperhadapkan dengan maut. Jika kita menarik kesimpulan ibu bapak dan saudara, bisa kita melihat bahwa lewat kesaksian Paulus, kita bisa mempelajari bahwa hanya karena kemurahan Allah kita hidup sampai saat ini.
Maka dengan kemurahan Allah itu, meskipun kita hidup di pandemi COVID-19, meskipun kita dibatasi oleh segala sesuatu, tetapi kita tidak pernah dibatasi oleh cahaya Injil itu. Kita terus mengobrolkan, kita menyampaikan lewat pribadi kita, perkataan kita, dan lewat relasi kita. Bapak Ibu dan Saudara, integritas dan kapabilitas kita juga itu menentukan siapa kita di hadapan Tuhan. Rasul Paulus sudah melakukan hal itu. Dan kiranya Tuhan senantiasa menolong kita sesuai dengan tema kita pada hari ini, atau nama minggu adalah Estomihi, adalah jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan. Perlindungan kita adalah hanya dari Tuhan, dan kiranya Tuhan terus menolong kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengarkan pada saat ini. Engkau mengingatkan kami sebuah kesaksian dari hamba-Mu Rasul Paulus. Meskipun dihadapi berbagai persoalan hidup, tetapi dia tidak lemah, tetapi dia semangat melayani, karena dia tahu bahwa panggilannya itu berasal dari Allah. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat diundang berdiri. Pengakuan iman. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat duduk. Mari kita dengarkan lagu pujian dari kaum ibu Hermon 2. Yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta, hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat
firman Allah yang menjadi dasar dalam kita mengumpulkan persembahan diangkat dari kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Ulangan pasal 6 ayat 5. Mengumpulkan persembahan dan bernyanyi NKB 199 ayat 1 sampai 2. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku, sebab pengorbanannya di Kalvari, dihadapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku beri baginya, sebab kurang kasih kepada Yesus. Hancur pula hatinya. Berapa yang terhilang tak ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Kita ulangi bait yang pertama. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini umat-Mu telah memberikan yang terbaik lewat persembahan yang telah dikumpulkan saat ini. Dan kiranya persembahan yang Engkau terima menjadi persembahan yang harum dan yang mulia di hadapan Tuhan. Kiranya setiap tangan-tangan yang sudah memberi, kiranya Engkau balaskan dan limpahkan berkat-Mu Tuhan sampai berlimpah ruah. Saat ini Tuhan kami berdoa syafaat di hadapan. Kami berdoa buat jemaat di tempat ini, GBKP Tiban. Kiranya Engkau terus memberkati seluruh jemaat, baik yang ada di dalam ruang gereja saat ini, yang ada di rumah yang sedang mengikuti ibadah secara live streaming. Dan kiranya kasih setia Tuhan Engkau terus tolong dan topang. Apapun persoalan pergumulan hidup mereka, Tuhan kiranya Engkau hadir kepada mereka. Hadir di tengah-tengah mereka untuk memberikan kelegaan bagi mereka. Yang sakit sembuhkan, bahkan yang juga membutuhkan penyertaan Tuhan lewat pekerjaan Tuhan, kiranya Engkau berkati. Engkau memberkati mereka setiap pribadi lepas pribadi dalam keluarga mereka. Bahkan Engkau memberkati setiap usaha mereka. Dan kiranya Tuhan juga senantiasa menuntun mereka agar mereka tetap kokoh di dalam iman. Engkau memberkati para majelis di jemaat ini. Dari Bapak Pendeta sampai kepada Ketua Majelis, bahkan seluruh pengurusnya Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau terus pakai dan pelihara, dan sehingga pelayanan para hamba-Mu dapat berkenan di hadapan dan menjadi
berkat kepada seluruh jemaat. Kami berdoa Tuhan untuk penanganan COVID-19, kiranya kasih setia Tuhan dan kemurahan Tuhan saja yang terjadi, dan sehingga COVID ini akan segera berlalu. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh para pemimpin kami, baik di pemerintahan maupun di agama, dari pimpinan pusat sampai ke daerah. Tuhan, kiranya Engkau tolong. Terima kasih Bapa di surga. Dalam setiap pergumulan umat Tuhan, sekali lagi kami percaya bahwa Engkau telah mengetahui, dan kiranya kasih setia Tuhan juga yang memberikan sukacita. Jikalau kami berpisah satu sama lain di tempat ini, kami percaya bahwa Allah akan senantiasa menolong dan menuntun kami. Demi dan dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat berdiri. Allah telah memilih kita menjadi anaknya dan mempersiapkan segala yang baik bagi kita, agar kita mampu menghadapi segala pergumulan hidup dan tetap berpengharapan kepadanya. Ya Allah, aku berjanji akan senantiasa hidup dalam rancangan-Mu dan tetap berpengharapan kepadamu, meskipun kami menghadapi berbagai tantangan hidup. Allah memberikan jaminan bagi orang yang berlindung padanya dan mendengarkan seruan anak-anaknya. Bagaimanakah tekad kita? Ya Tuhan, aku berjanji akan tetap berpegang teguh pada janji-Mu. Aku akan mengawali hidup pekerjaanku dengan mengingat anugerah-Mu. Hanya kepadamu lah kuserahkan hidupku, dan kuberitakan nama-Mu di dalam hidupku. Kita meneguhkan janji kita dengan bernyanyi, berserah kepada Yesus. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah, saksikanlah kebesaran Allah dalam segala jalan hidupmu. Terimalah berkat dari Allah. Dia adalah Tuhan Allahmu yang memilih engkau menjadi hambanya. Jangan takut, Dia memberkatimu, menjagamu, dan menguatkanmu untuk melakukan kehendaknya. Dia tetap menyertaimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mengatakan bujur kita Tuhan, arkitek-tekan kebatintang gobanci erdalin alumuhuli. Jadi sekundari kita supaya mulih, mari beras kita ibas paksa tenang, si benakan. Paksa tenang si ujungi. Jadi selamat hari Minggu man banta kerina baik si rumah bagi pesi agenda seingatkan maka sehat-sehat kita minggu depan banci kaki kita ngikuti kebatin minggu ta ibas gereja bagi PI rumah. Shalom Tuhan Yesus si masuk-masuk kita. Bujur.